Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini, kita akan cerita Alkitab. Temanya adalah Aku Menang. Firman Tuhan kita kali ini terambil di dalam Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Adik-adik semua, ada yang tahu nggak? Setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan apa coba? Ya, pasti kalian semua tahu ya, kita merayakan satu perayaan yang sangat penting, yaitu Indonesia menang. Indonesia menang melawan penjajah. Dan 17 Agustus merupakan deklarasi kemerdekaan Indonesia. Wah, kita sudah bebas dari penjajahan, kita sudah menang. Adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah menang loh. Wah, Tuhan Yesus menang melawan siapa ya? Dan kok bisa ya Tuhan Yesus itu menang? Seperti apa ceritanya? Kita akan dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Nah, di dalam Alkitab diceritakan kalau Tuhan Yesus berada di padang gurun. Dan Tuhan Yesus itu berpuasa selama 40 hari 40 malam. Berpuasa itu artinya tidak makan dan tidak minum. Jadi saat itu Tuhan Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa. Dia menyendiri dan terus berdoa selama 40 hari 40 malam. Nah, diceritakan kalau ternyata tiba-tiba ada si iblis datang. Wah, si iblis ternyata ingin mencobai Tuhan Yesus. Saat itu kan Tuhan Yesus berpuasa. Jadi Tuhan Yesus itu lapar. Iblis akhirnya berpikir mau bikin Tuhan Yesusnya nggak taat aja. Jadi si iblis itu menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Dia berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kira-kira Tuhan Yesus mau taat nggak ya sama si iblis? Tentu saja tidak. Betul sekali. Tuhan Yesus langsung melawan iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Wah, dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus lawan si iblis. Sehingga iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Si iblis pikir Tuhan Yesus akan taat karena lapar. Akhirnya ubah itu batu jadi roti. Bisa nggak diubah sama Tuhan Yesus? Bisa aja, tapi Tuhan Yesus tidak mau taat sama iblis. Tuhan Yesus tahu kalau kita hidup bukan dari makanan saja, tapi kita harus taat sama firman Tuhan. Kemudian si iblis tidak mau menyerah. Dia mencobai Tuhan Yesus lagi. Dikatakan dia bawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah yang sangat tinggi. Kemudian si iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Wah, si iblis suruh Tuhan Yesus menjatuhkan diri dari ketinggian bumbungan tersebut. Dia bilang, "Gak apa-apa, jatuhin diri aja. Nanti ada malaikat yang akan tolong kamu. Kamu kan pasti gak akan sakit." Betul gak sih malaikat akan tolong? Betul. Tetapi kan bukan berarti kita mencobai Allah, terus kita langsung jatuhin diri aja kan? Nah, makanya Tuhan Yesus tidak mau ikut apa yang dikatakan oleh si iblis. Kemudian Tuhan Yesus lawan si iblis lagi. Tuhan Yesus lawan si iblis dengan firman Tuhan lagi. Tuhan Yesus berkata, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Tuhan Yesus tahu kalau malaikat akan menolong, tetapi jangan sengaja menjatuhkan diri. Itu namanya mencobai Tuhan dan itu tidak benar. Wah, Tuhan Yesus hebat ya, menguasai firman Tuhan sehingga bisa lawan si iblis. Kemudian si iblis tidak mau menyerah lagi. Wah, dia bawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi dan terlihat kota-kota yang ada banyak penduduk, banyak orang-orang yang ada di sana. Wah, melihat berbagai kekayaannya juga gitu ya. Kemudian si iblis bilang, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Wah, si iblis menjanjikan hal-hal yang menyenangkan, kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi syaratnya adalah harus menyembah si iblis. Kira-kira Tuhan Yesus mau gak sih sembah si iblis? Wah, tentu saja tidak, bukan? Tuhan Yesus segera lawan si iblis dengan firman Tuhan lagi. Tuhan Yesus bilang dengan marah kepada si iblis. Tuhan Yesus berkata, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Dia tahu kalau kita harus menyembah kepada Tuhan Allah saja. Kita harus berbakti kepada Tuhan Allah saja. Jangan sampai malah menyembah iblis. Walaupun iblis menjanjikan hal-hal yang menyenangkan, tetapi kita tidak boleh menyembah kepada iblis. Tuhan Yesus lawan si iblis dengan firman Tuhan. Adik-adik, dikatakan akhirnya si iblis menyerah deh. Dia tidak bisa membuat Tuhan Yesus kalah. Malahan si iblis yang kalah. Tuhan Yesus yang menang melawan si iblis. Dan diceritakan di dalam Alkitab, akhirnya malaikat-malaikat Tuhan turun dan melayani Tuhan Yesus. Diberi makanan dan diberi minuman. Adik-adik, dalam cerita Alkitab ini mengingatkan kita, si iblis itu suka menggoda loh anak-anak Tuhan. Dia suka menggoda anak Tuhan supaya kalah. Si iblis suka menggoda anak Tuhan supaya menjadi anak yang tidak taat. Biasanya pernah kan kita kadang-kadang diperhadapkan pada satu situasi antara bohong atau jujur ya, bohong atau jujur ya. Kadang-kadang kita jadi bingung. Kalau bohong nanti biar nggak kena hukum. Kalau aku jujur nanti kena hukum. Aduh, aku harus gimana? Si iblis biasanya akan goda supaya kamu itu berbohong. Dan dia janjiin nanti kamu nggak kena hukum. Atau lawan orang tua atau males. Dia bilang, udah males-males aja, main game aja lebih menyenangkan daripada belajar capek. Udah, gak apa-apa main game terus. Itu biasanya suara si iblis. Supaya kamu itu jadi anak yang tidak taat, atau berantem, rebutan, atau pelit, tidak suka berbagi. Si iblis pasti goda kamu. Udah, jangan berbagi. Nanti jadi habis deh makanan kamu. Nanti jadi habis deh barang kamu. Main sendiri aja, ngapain berbagi? Itu biasanya iblis goda kamu supaya kamu jadi anak yang tidak baik. Jadi anak yang gak taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana ya supaya kita bisa menang melawan si iblis? Ketika iblis menggoda-goda kita, menyuruh kita jadi anak gak baik, gimana ya supaya kita bisa menang? Nah, firman Tuhan hari ini ingatkan kita, cara melawan si iblis, cara supaya menang lawan si iblis adalah dengan berdoa. Ketika kamu mungkin pikir antara bohong atau jujur, kamu saat itu harus benar-benar berdoa sama Tuhan, supaya hanya suara Tuhan yang kamu dengar. Selain itu, harus pinter-pinter belajar firman Tuhan. Makanya kalau hari Minggu, harus rajin ke sekolah Minggu, supaya kamu itu mengerti firman Tuhan. Kamu bisa lawan si iblis dengan firman Tuhan.
Kalau kamu nggak ngerti firman Tuhan, kamu susah lawan si iblis. Kamu jadi bingung deh, gampang terpengaruh. Tetapi kalau kamu tahu firman Tuhan, kamu nggak bisa terpengaruh. Kamu tahu apa yang Tuhan inginkan dan kamu bisa lawan si iblis dengan firman Tuhan. Misalnya iblis menggoda kamu untuk jadi anak yang pelit. Kamu bisa lawan dengan firman Tuhan yang berkata, kalau Tuhan ingin aku menjadi anak yang suka berbagi, Tuhan ingin aku menjadi anak yang suka memberi. Nah, si iblis jadi kalah deh, kamu yang menang. Oke adik-adik, demikian untuk cerita kita hari ini. Kita mau menang bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat ya, ketika iblis datang menggodamu, kamu bisa berdoa sama Tuhan dan lawan dengan firman Tuhan. Terus semangat ya mengikut Tuhan dan terus menang melawan godaan si iblis. Tuhan Yesus memberkati.